penyelenggaraan pemilu yang akan kita jelang nanti di 14 Februari tahun 2024 ini berjalan dengan aman dan damai dan terpilih. Secara global, money politik itu memang merusak moral. Mudah-mudahan penyelenggara hari ini bisa penyelenggara pemilu yang berintegritas, jujur dan adil. Itu harapan kita semua, tidak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Red Podcast kedatangan tamu dari KPU Batubara terkait tentang permasalahan telah dibukanya pendaftaran PPK, PPS bagi yang berminat untuk menyelenggarakan pemilu. Namun untuk itu kita langsung bertanya kepada orang yang berwenang, sekaligus perkenalkan diri ya Pak. Ya, terima kasih Bang Torus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya pertama ya, mari kita tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia dan rahmatnya kita masih diberinya berbagai nikmat, terutama tentunya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada sore yang berbahagia ini kita dapat bertemu dan bertatap muka terkait tentang pembicaraan rekrutmen penyelenggara pemilu tahun 2024. Jadi saya memperkenalkan diri, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Al-Husain Harahap. Saya selaku anggota KPU Kabupaten Batubara yang membidangi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Oh, jadi itu bidang Bung lah ya? Iya. Bidang Pak Husain tadi ya? Iya Bang. Sekaligus rekrutmen ini di bidang Pak Husain? Iya Bang. Ini Oke, divisi saya. Ya. Jadi cobalah ceritakan tahapan terhadap apa ini untuk pendaftaran. Mana tahu masyarakat Batubara cukup berminat kan? Baik ya. Ya, terima kasih kesempatannya hari ini ya, kita menyampaikan kepada masyarakat luas, terutama tentunya masyarakat Kabupaten Batubara, bahwasanya saat ini tahapannya adalah perekrutan Badan Ehtok penyelenggara pemilu tahun 2024. Yang pertama itu PPK dan PPS. PPK hari ini ya sudah dibuka pendaftaran mulai dari tanggal 20 sampai 24 November. Hari itu juga tanggal 20 ini dibuka langsung pendaftarannya sampai tanggal 20 November. Begitu dibuka pendaftaran langsung kita terima pendaftaran untuk PPK PPS. Ada perubahan antara pendaftaran tahun lalu dengan tahun ini, Bung? Iya, terima kasih Bang. Untuk perubahan ini tentu ya ada perubahan yang sangat signifikan, yang mana kalau tahu pemilu yang sebelumnya pendaftaran Badan Ehtok itu dilakukan secara manual, artinya pendaftar itu menyampaikan berkas-berkas persyaratan. Hari ini tidak, hari ini KPU melalui pimpinan kami ini membuat inovasi ataupun hal baru terkait pendaftaran Badan Penyelenggara Pemilu PPK, yaitu pendaftarannya melalui aplikasi yang berbasis website atau yang namanya SIAKBA. SIAKBA kepanjangan dari Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ehtok. Iya, lanjut Bung. Lanjut. Jadi pemirsa podcast, bahwasanya ya kita KPU Kabupaten Batubara tentu menerima seluas-luasnya ataupun menerima kandidat-kandidat yang ingin maju, yang ingin mendaftar sebagai penyelenggara pemilu. Ya, apa yang menjadi syarat dan prasyarat, Bung? Baik ya, ini dia yang perlu kita sampaikan, bahwasanya ya untuk persyaratan-persyaratan ini ya ini sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan kami, yaitu ya saya sebutkan dulu peraturannya ya, ada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian ada PKPU nomor 3 tentang tahapan program dan jadwal. Kemudian ada PKPU 5 tentang tata kerja KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Dan ada PKPU 8 tentang pembentukan tata kerja Badan Ehtok.
Dan yang khususnya terkait Juknis ataupun keputusan KPU nomor 476 tahun 2022 tentang pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu. Nah, di situ diisyaratkan menjadi pedoman kepada kita semua untuk yang mendaftar untuk menjadi anggota PPK. Ini ada persyaratan-persyaratannya. Izinkan saya ada catatan-catatan saya agar boleh, saya boleh, Bung. Silakan. lebih akurat Lebih menyampaikan akurat, ya, kepada masyarakat rakyat Batubara ya. terkait Tapi dengan sebelumnya saya potong. Ini kalau saya orang Tanjung Balai, boleh daftar sini? Oh, nggak boleh, Bang. Oke. Lanjut, Bung. Ya. Ya. Jadi pemirsa podcast bahwasanya ya untuk persyaratan menjadi anggota PPK itu ya tentunya dia pertama ya dia adalah warga negara Indonesia ya. Itu pertama tentu. Kemudian selanjutnya yang kedua berusia paling rendah 17 tahun untuk menjadi PPK. Jadi kalau dia kurang dari 17 tahun kurang ini tidak bisa. Kadang ada warga kita yang sudah menikah tetapi umurnya 16 tahun ini tidak. Oh, tak boleh. Tak boleh ya. Bukan karena dia sudah berkeluarga ya. Iya, bukan Oke, karena. lanjut, Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar. Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Kemudian yang keempat, dia mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Itu. Kemudian yang kelima, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Nah, ini yang menjadi penting kepada kami sebagai penyelenggara untuk merekrut Badan Ad Hoc ini. Dia pelamar-pelamar itu ya sebelum dia melamar Badan Ad Hoc dia wajib mengecek apakah dia terdaftar atau tidak sebagai anggota partai politik. Karena ada kemarin masyarakat yang mendaftar sebagai penyelenggara, dia namanya terdaftar di partai politik, tetapi dia bukan anggota partai politik. Artinya dia tidak mengetahui bahwasanya dia lah ya. sudah terdaftar menjadi anggota salah satu partai politik tanpa diketahui. Jadi kami sarankan kepada Kalau itu kejadian, gimana cara mengantisipasinya? Jadi ujub-ujub kami ingatkan kepada pelamar bahwasanya sebelum dia melakukan pendaftaran ini bisa dia mengecek namanya sudah terdaftar atau belum terdaftar sebagai anggota partai politik dengan cara kita buka Android kita cek nick kita di Info Pemilu. Info Pemilu. Ambil KTP, cek nick kita di Info Pemilu. Info Pemilu ya. Iya. Okay. Nah, dengan kita cek, kita masukkan nick kita di Info Pemilu, maka otomatis langsung akan keluar kita itu anggota partai politik atau tidak. Nah, itu dia. Seandainya keluar, tapi dia merasa bukan bahagian daripada anggota partai politik. Iya. Gimana caranya, Bung? Jadi itu dia yang perlu kami sampaikan kepada pemirsa podcast bahwasanya jika pelamar itu ya tanpa diketahui dia ternyata terdaftar di salah satu partai politik, maka ini pelamar bisa langsung datang ke kantor KPU untuk melakukan klarifikasi atau pernyataan bahwasanya si pelamar memang tidak menjadi anggota partai politik dengan disertai materai ya, di atas materai, klarifikasi di atas materai. Nah, kita nanti akan memanggil partai politik yang bersangkutan untuk ikut juga menandatangani klarifikasi itu bahwasanya si Polan memang tidak anggota partai politik. Artinya bukan sepihak. Bukan sepihak. Oke, lanjut, Bung. Ya. Kemudian selanjutnya yang keenam, si pelamar berdomisili di wilayah kerja PPK. Umpama kecamatan 50. Ya. Beliau harus punya kartu KTP 50. 50. Oke, perjelas, Bung. Ya, perjelas. Ya. Untuk ini domisili dia sesuai dengan alamat KTP. Nah, tidak bisa melakukan pendaftaran di wilayah kecamatan yang lain. Oke, Bung, ada permasalahan di Batubara contoh. Ya. Karena kita baru ada beberapa kecamatan mekar,
maka banyak kita dapati KTP, contoh ya, 50. Iya. Hari ini sudah terbagi 3. Iya. Domisili 50 pesisir, Iya. KTP-nya masih tetap kecamatan 50. Iya. Nah, bagaimana ini KPU menyikapinya itu? Kira-kira. Iya. Ini juga ya menjadi catatan kami, dan ini juga sudah kami tegaskan tadi, dia ya, pendaftar itu atau pelamar itu dia wajib mempunyai alamat KTP sesuai dengan wilayah dia berdomisili. Artinya tidak boleh misalnya kecamatan A mendaftar di kecamatan B. Nggak boleh itu dia. Jadi itu memang sudah diisyaratkan oleh undang-undang. Itu betul. Yang maksud kami, kita kan sudah membuat KTP di 2019 kemarin. Kecamatan kita baru mekar 2021 ini secara administratif dan de facto ya. Nah, KTP itu kan belum hilang, masih namanya kecamatan 50. Sementara dia mau lamar di kecamatan 50 juga, tapi 50 pesisir. Kan agak ada perbedaan nama. Memang 50, tapi sudah 50 pesisir. Gimana cara mengantisipasinya? Ya, ini kan sekarang zamannya kan zaman maju. Tapi kalau memang ada masyarakat seperti itu kan tentu dia berpikir maju, bagaimana dia bisa secepatnya mengubah domisili kecamatannya. Jadi kan masih ada waktu atau kesempatan untuk bisa KTP tadi dirubah sesuai dengan domisilinya. Betul. Jadi kami sarankan untuk bisa menyesuaikan ya. Oke, lanjut Bung. Ya, selanjutnya yang ketujuh ya, mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-9, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Oh, artinya SMA boleh lain ya? SMA ya. SMA, oke. Untuk PPK dipertegas ini oleh Bung Hussein, SMA boleh sederajat atau ke atas boleh, ke bawah nggak boleh. Lanjut Bung. Iya Bang. Selanjutnya yang ke-10, dia tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Seandainya dia sudah pernah dipenjara 10 tahun yang lalu, dipidana selama 5 tahun pidana 5 tahun, dia sudah bebas, dia sudah menjalani hukumannya 10 tahun yang lalu. Apakah dia tidak boleh mendaftar? Dia boleh mendaftar dengan membuat surat pernyataan bahwa dia sudah pernah dipidana. Udah menjalani hukuman. Sudah menjalani hukuman lebih dari 5 tahun. Oke, lanjut Bung. Ya. Kemudian ya, apa-apa tadi yang dipersyaratkan tadi, poin-poinnya, maka ini dibuat kelengkapan dokumennya. Dibuat dalam bentuk dokumen yang lengkap ya. Misalnya yang pertama, dokumen-dokumen yang lengkap itu ya, surat pendaftaran sebagai PPK. Kita sudah siapkan di pengumuman itu bagaimana format untuk surat pernyataan pendaftaran, pendaftaran. Kemudian fotokopi KTP, fotokopi KTP, kemudian fotokopi ijazah sekolah menengah atas atau sederajat atau yang terakhir. Jadi kalau hari ini ya udah buka pendaftaran, masih ada kesempatan untuk ya menyiapkan misalnya legalisir ijazah dan sebagainya. Kemudian surat pernyataan dalam satu dokumen ya, surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan pertama, setia kepada Pancasila dan dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi. Itu udah ada formatnya Bung ya? Sudah kita buatkan di surat pernyataannya ada. Kemudian yang kedua, tidak menjadi anggota partai politik. Yang ketiga, bebas dari penyalahgunaan narkotika. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kemudian yang kelima, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oh, umpamanya dia sudah pernah di PPK. Iya. Tiba-tiba melakukan kesalahan. Dipecat di tengah jalan. Itu mau lamar lagi nggak boleh ya? Nggak boleh ya. Pemberhentian tetap ya. Karena kami juga KPU Kabupaten Kota ini ada tim pemeriksanya. Pemeriksa untuk PPK dan PPS nanti.
Lanjut, Bung. Ya, kemudian yang keenam, tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan paling singkat dalam 5 tahun terakhir. Tidak menjadi tim kampanye, tidak menjadi tim pemenangan ataupun saksi. Itu harus disertai SK lah itu ya? Iya. Ya, SK tim kampanye, ya gitu ya, betul-betul. Lanjut, Bung. Kemudian yang ketujuh, tidak berada dalam ikatan perkawinan suami istri. Nah, ini menjadi apa namanya? Contoh, Bung, contoh. Iya. Cuman itu. Tidak menjadi ikatan suami istri. Misalnya saya anggota KPU, KPU. Kemudian istri saya penyelenggara juga, misalnya di PPK, maka ini tidak boleh. Oh, kalau adik kandung? Kalau adik kandung ini apa namanya? Kami masih apa namanya? Kalau di pemahaman kami ini boleh. Yang nggak boleh itu apa namanya? Suami istri. Ya, ada ikatan perkawinan ya untuk. Lanjut. Kemudian tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas ya. Penyakit penyerta ini contohnya ada TBC-nya, ada asam uratnya, ada asam urat pun tak boleh? Ada apanya? Asam lambung? Ada diabetes. Diabetes ya. Ada gula. Iya. Ada beberapa catatan kami itu ada di Juknisnya ada 9 kriteria penyakit yang tidak boleh Kalau boleh, Bung, coba bacakan di sini, Bung. Biar tahu terus ya kan. Nanti yang sakit-sakit kanker pun ikut masuk ya kan. Itu disertai surat dokter lah tuh ya. Iya. Ya, lanjut, Bung. Kalau itu ada 9 apa itu ya. Oke, nanti kami buatkan di klipnya, Bung. Nggak apa-apa ya. Ya, kami dibuka aja catatannya ya untuk apanya ya. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan sampaikan nanti. Kemudian dia mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca dan menulis dan berhitung. Dia ada itu. Kemudian mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi. Seperti HP lah ya. Seperti HP, kemudian komputer, komputer dia. Apalah pakai sertifikat itu, Bung ya? Ya, kalau ada sertifikat boleh bagus ya, menjadi pertimbangan kami juga ya. Oh, jadi poin itu, poin tersendiri. Poin tersendiri ya. Oke, Bung. Lanjut, Bung. Ya, kemudian surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Nah, itu tadi ya. Ini pengulangan yang tadi, penegasan dari yang menjadi syarat-syarat pendaftaran tadi. Nah, ini kita lengkapi dalam dokumen persyaratan. Kemudian ada ini kita mintakan kepada pelamar, ini ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol. Ini yang tiga penyakit ini wajib disertakan di dalam surat sehatnya. Nah, ini kami mintakan. Puskesmas boleh, klinik dan rumah sakit. Kemudian daftar riwayat hidup. Nah, ini tuh daftar riwayat hidup ada formatnya yang kami sediakan. Disediakan KPU ya? Di aplikasi Syakbanya. Oh, boleh ditinjau gitu ya? Iya, boleh Kemudian pas foto berwarna 4x6. Nah, itu dia. Dengan latar merah, biru atau putih? Berwarna. Dia yang jelas dia boleh warna apa saja yang penting. Boleh ya? Oke, Bung. Nah, kemudian surat pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Batubara sejak tanggal 20 November kemarin ya. Sampai dengan tanggal 29 November. Nah, ini dia. Melalui Syakba kpu.go.id atau dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis. Artinya kalau sudah kita siapkan dokumen melalui Syakba online. Apa kita setelah melamar di Syakba atau menyertakan lagi dokumen fisik itu ke KPU Batubara? Iya, disampaikan juga dokumen. Dibuka dulu di situ ya. Didaftar dulu di Syakba ya. Baru fisik dibawa ke Oke. Iya. Nah, jadi di kita ada petugas petugas pendaftaran di Sekretariat KPU Kabupaten Batubara. Ya, mendaftarnya di kantor kita Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 63, Kelurahan 50 Kota, Kecamatan 50 Kabupaten Batubara. Ada kontak personnya, ya ada Pak Jaini Rasidin Nasution dengan nomor kontak 0811 6578 188. Oke. Kemudian ada Sapa
Nah, ini nomor kontaknya 0821 62 12 6703. Dan ada Jessica Pasaribu, nomor kontaknya 0821 62 12 6703. Nah, ini hari kerja ini akan dilayani terkait dengan mekanisme atau tata caranya mendaftar di Siakba. Kecuali Sabtu Minggu lah ya. Dibuka juga, Bang. Ya, Sabtu Minggu. Iya. Kita tetap. Ada lagi yang perlu disampaikan, Bung? Nah, saya kira itu dari penyampaian dokumen persyaratannya dan kelengkapannya. Ya, jadi ya hal-hal yang terkait dengan teknisnya nanti tentu si pelamar ya ada ya di lapangan banyak kami jumpai, ada pingin bagaimana dia melamar di Siakba ini bagaimana caranya. Ini nanti bisa dipandu ataupun bisa konsultasi dengan nomor kontak yang ada tertera di pengumuman kami. Tadi ada yang tertinggal, Bung, bahwa pendaftaran ini dari tanggal 20 sampai 29 itu hanya sifatnya PPK ya? PPK, Bang. Oh, ya. PPS nanti ya? PPS nanti, Bang. Menyusul ya? Menyusul, ya. Ada oke. PPSJ itu nanti ada tahapannya tanggal 18 Desember nanti. Oh, lama lagi, Bung. Aman lagi ya kan? Ya, bisa siap-siap dari sekarang. Siap, betul. Ya. Oke, Bung. Mudah-mudahan prestasi KPU Batubara di penyelenggaraan 10 tahun terakhir ini kami anggap, rakyat Batubara menganggap cukup bagus. Mudah-mudahan prestasi ini bisa dipertahankan. Amin. Dan tidak ada kehebohan seperti kemarin kami dengar-dengar Bawaslu cukup heboh. Mudah-mudahan itu tidak menjalar ke KPU Batubara. Kami yakin orang-orang di KPU Batubara mempunyai integritas yang tinggi. Saya kenal itu banyak orangnya. Ada ini Pak Bung Al-Husain sudah 2 periode, diam tapi bekerja cukup baik. Ada namanya Muhsin Jais, ya juga cukup bagus. Muhsin Khalid SE, ya. Ada Erwin, ya, integritasnya juga tak perlu lagi kita ragukan. Ya. Ada Amin, ada Ali. Muhammad Amin Lubis. Namanya aja sudah Muhammad Amin. Ada pula Ali. Ini luar orang luar biasa ya. Tapi kabarnya, Bung, sambil berbincang di luar ini, kita tahun ini tahun terakhir bagi 3 komisioner itu ya, Bung ya? Iya, kami ada 3 orang yang udah 2 periode. Nggak boleh lagi mencalon? Untuk kabupaten nggak boleh lagi. Wah, kalau bisa kita minta calon lagi nih supaya jangan tukar, karena memang Batubara hari ini dipimpin mereka cukup bagus. Tidak ada riak-riak yang sangat signifikan terjadi di Batubara. Setiap pemilu tenang, anteng, ayang. Ini menandakan bahwa mereka mempunyai kemampuan dan bersungguh-sungguh di dalam bekerja. Mudah-mudahan, Bung, kalau ada yang mau disampaikan kepada rakyat Batubara, khususnya kepada pendaftar atau calon pendaftar untuk ikut nimbrung dalam penyelenggaraan, sampaikanlah. Ya. Baik pemirsa podcast yang berbahagia, ya, bagi teman-teman atau saudara-saudara atau rekan-rekan, sahabat-sahabat yang ingin berkiprah, ataupun yang ingin mengabdikan diri ya, untuk sebagai penyelenggara, kami buka kesempatan seluas-luasnya terutama kepada masyarakat Batubara untuk ikut dalam penyelenggaraan pemilu atau sebagai penyelenggara pemilu tahun 2024 dengan sebagaimana tadi persyaratan-persyaratan yang kami sebutkan. Ya, kita berharap tentu penyelenggaraan pemilu ke depan yang penyelenggara pemilu yang berintegritas, jujur dan adil. Itu harapan kita semua, tidak ada ya terjadi gejolak-gejolak, gugatan hukum juga tidak ada. Mudah-mudahan ini harapan kita ke semuanya, bahwasanya perjalanan penyelenggaraan pemilu yang akan kita jelang nanti di 14 Februari tahun 2024 ini berjalan dengan aman dan damai. Dan terpilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul yang kita tunjuk, pemimpin-pemimpin yang amanah, yang dapat merubah ya masa depan kita ke arah yang lebih baik lagi. Harapan itu kita sampaikan mulai dari diri kita sendiri untuk bagaimana kita bisa memilih pemimpin itu di hari pencoblosan itu sesuai dengan hati nurani kita. Jangan kita ikut tergoyang dengan bujuk rayu ataupun godaan yang datang kepada kita. Tetapkan hati kita untuk memilih pemimpin yang menurut kita hati nurani kita yang betul-betul sesuai harapan kita. Apalagi money politik ya, Bung? Insya Allah jangan sampai ya terjadi
Mudah-mudahan itu harapan kita, Siap, Bang siap. Terus. Saya juga kepingin juga menyampaikan ini karena sedih sebagai salah satu penggiat media sosial, kemudian penggiat atau memerhatikan kejadian-kejadian di batubara ini. Ada fenomena yang luar biasa terjadi hari ini. Secara global, money politik itu memang merusak moral. Mudah-mudahan penyelenggara hari ini bisa mengeliminir kegiatan-kegiatan money politik itu sehingga kita menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Amin ya Itu rabbal alamin. harapan kita bersama, Bung. Harapan kita Oke, semua. terima Bang kasih. Terus, terima Selamat kasih. sore. Selamat sore pemirsa. Aduh.